Selamat sore anak-anak sekalian. Jadi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran secara virtual di masa pandemi COVID-19 yang di Bali sudah menjadi kabar baik bahwa semua daerah di Provinsi Bali turun menjadi zona orange. Jadi kalau kemarin-kemarin itu zona merah, sekarang sudah ke zona orange. Jadi saya harap terus turun sampai menjadi zona hijau dan sekolah kembali bisa dibuka sehingga kita bisa belajar secara tatap muka. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, saya minta Nia untuk memimpin kita dalam doa supaya kita tetap diberikan lindungannya dan kegiatan pembelajaran kita berjalan lancar. Silakan Nia, dipandu doanya. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nia sudah memimpin kita dalam doa. Saya ingin cek kehadiran kalian dulu. Jadi rata-rata sudah join, ada beberapa yang tidak bergabung, mungkin karena paket datanya tidak tersedia, dan ada juga beberapa yang WA ada kegiatan keluarga. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin kalian memperhatikan, saya akan bagikan layar. Oke. Ya, saya ingin kalian memperhatikan gambar berikut. Silakan kalian memberikan tanggapan tentang gambar ini. Pandai mungkin, gambar apa yang kamu amati? Bekas luka, Pak. Oke, ini adalah gambar bekas luka. Oke. Kemudian ketika kalian mengalami luka, kemudian lama-kelamaan apa yang akan terjadi di luka ini? Puspita, bisa berikan pendapat? Akan gini, Pak. Akan hitam. Akan ada lukanya, Pak. Oke, makasih Puspita. Ya, kemudian lama-kelamaan luka ini akan sembuh, ya. Kemudian dia akan meninggalkan bekas, ya. Dia akan meninggalkan bekas. Nah, menurut kalian, bagaimana mekanisme penyembuhan luka ini? Bagaimana bisa bagian tubuh yang sobek, anggaplah sobek seperti itu, kemudian nanti bisa tertutup? Adakah yang bisa bantu Pak untuk memberikan pendapat atau penjelasan? Saya ingin dengar pendapatnya Melinda Yani. Menurut saya tuh luka bisa sembuh karena yang berperan tuh sel darah putih rasanya, Pak. Kalau nggak salah. Oh, ada sel darah putih. Oke, bagus sekali. Sel darah putih biar lukanya nggak infeksi. Oke. Ratih gimana? Ratih Sekarsari. Ya, Pak. Saya ingin dengar pendapatmu. Iya. Menurut saya sama, itu dikarenakan darahnya tuh mengering dikarenakan sel darah putihnya. Oke. Baik, terima Sekian, kasih Pak. Ratih. Oke. Jadi sel darah putih itu berperan dalam mekanisme penyembuhan infeksi. Nah, tetapi kalau penyembuhan luka sehingga jaringan yang terluka itu bisa tertutup kembali, itu bukan sel darah putihnya yang berperan, tetapi sel-sel yang lainnya. Nah, mekanisme penyembuhannya itu melalui proses yang akan kita diskusikan sekarang, yaitu adalah reproduksi sel. Jadi sel-sel di sekitar jaringan luka itu akan bereproduksi, akan membelah, ya. Kemudian dia akan menutup jaringan yang
terluka itu. Jadi sel-sel yang rusak akan digantikan. Nah, bagaimana mekanisme reproduksi sel? Nah, kita akan diskusikan pada pembelajaran ini. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian nanti akan bisa untuk memahami dan membandingkan bagaimana itu pembelahan mitosis dan meiosis. Begitu juga dengan proses gametogenesis dalam proses pembentukan gamet. Nah, silakan didiskusikan di psikologi, di kelas psikologi kalian. Nah, secara berkelompok ya, kita ngikut kelompok yang sudah ada sebelumnya supaya nggak bikin kelompok lagi. Pada kesempatan ini, peserta didik berdiskusi secara asinkron pada laman psikologi, dan guru bisa memberikan komentar sesuai dengan topik yang sedang mereka bicarakan. Setelah mereka selesai berdiskusi, selanjutnya akan dilanjutkan secara sinkron melalui Zoom untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, baik, silakan. Siapa yang mau berpendapat atau menyampaikan hasil diskusinya tentang pembelahan secara mitosis? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan Pandi. Kalau menurut saya, pembelahan secara mitosis itu pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak. Tahapannya itu ada 4. Yang pertama ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian untuk tempat terjadinya sendiri itu kalau pada tumbuhan biasanya terjadi di jaringan meristematis seperti di ujung akar, ujung batang, atau di bagian kambium. Lalu untuk pada hewan biasanya terjadi di sel-sel somatis atau di sel tubuh. Kemudian untuk tujuan dari pembelahan mitosis ini sendiri itu untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Baik, kalau begitu. Nah, pembelahan secara mitosis adalah ini dia terdiri dari 4 tahapan. Nah, sebelum kalian memahami bagaimana tahapan-tahapannya, jadi kita harus pahami dulu siklus selnya. Ya, siklus selnya. Nah, kalian perhatikan gambar. Nah, siklus sel ini adalah bagaimana keadaan sel itu dalam satu periode tertentu tepat sebelum dia membelah. Nah, tahapan pembelahan sel itu sebenarnya ada 5 ya. Ada interfase, ini interfase, kemudian profase, metafase, anafase yang keempat, dan telofase. Nah, mungkin kalian di kelas 11 pernah menggambar sel dengan organel yang lengkap. Itu adalah sel dalam keadaan interfase. Tanda kutip, dia dalam keadaan istirahat. Nah, interfase sendiri dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada G1, S, dan G2. Nah, ketika G1, sel itu mengalami pertumbuhan primer. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah metafase. Ini masih tahapan prometafase ya, di mana kromosom-kromosom itu berjajar di bidang ekuator. Jadi kalau saya gambarkan selnya, nah kromosomnya berjajar di bidang ekuator seperti ini. Ya, di tengah-tengah. Berjajar di tengah-tengah. Nah, selanjutnya ya pada gambar ini ya, persis seperti ini metafase. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan yang berikutnya yaitu anafase. Nah, masing-masing kromosom itu nanti akan memisah ke kutubnya masing-masing. Nah, karena tadi dia gemuk-gemuk, itu dibagi 2. Jadi, setengahnya ke atas, setengahnya ke bawah. Jadi, bergerak ke kutub yang berlawanan, seperti gambar ini. Ya, sehingga pada tahapan mitosis tidak terjadi pengurangan kromosom. Ya, jadi pada kesempatan ini saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil diskusi tadi. Ya, kita tadi sudah bahas tentang mitosis, meiosis, dan gametogenesis.
Oke, Ratih, bisa bantu Pak untuk menyimpulkan tentang mitosis? Baik, Pak. Oke. Jadi, ya, dalam mitosis, pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama. Dengan jumlah kromosom, sel induknya yaitu 2N. Lalu, mitosis terjadi pada perbanyakan sel tubuh dalam sel hewan ini Pak, sel tubuh dalam sel somatis. Lalu pada sel tumbuhan itu terjadi di jaringan meristem. Sekian Pak. Oke, bagus sekali Ratih. Jadi benar yang disampaikan Ratih bahwa pembelahan secara mitosis itu adalah pembelahan yang terjadi di sel somatik atau sel tubuh. Kemudian dia akan menghasilkan sel anakan, 2 sel anakan dengan sifat yang tetap diploid. Kemudian tujuan dari pembelahan mitosis adalah untuk perbaikan dan pertumbuhan. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Nah, sebelum Pak akhiri, Pak ingin mengingatkan kalian untuk mengerjakan soal post test yang linknya sudah Pak berikan di psikologi. Nah, sebelum ditutup, saya minta Melinda Yani untuk memimpin kita dalam doa, karena pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik. Silakan Melinda pimpin kita dalam doa. Baik, karena pelajarannya sudah selesai, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa bisa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Melinda. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang persilangan. Jadi saya harap kalian membaca materinya dengan baik, ya, sehingga diskusi kita bisa berjalan lebih lancar lagi. Baik, itu saja untuk hari ini. Saya akhiri, selamat sore dan kalian bisa beristirahat. Kemudian saya ingatkan kembali untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah tersedia di psikologi. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat beristirahat. Selamat pagi, Bu Suratna. Jadi mohon memberikan masukan terkait pembelajaran yang telah saya lakukan tadi. Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihannya mohon disampaikan sebagai bahan refleksi. Silakan Bu Dewi. Oke, Pak Di, terima kasih untuk waktunya. Jadi tadi kita sudah sama-sama melihat proses pelaksanaan dari pembelajaran pada reproduksi sel. Kalau menurut saya, yang tadi sudah dilakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di PTK, kemudian SPQ-nya juga sudah pas menurut saya, jadi tidak membosankan untuk anak-anak. Kemudian beberapa yang perlu mungkin, karena tadi kita lihat sama-sama di PowerPoint, ada beberapa yang perlu menurut saya yang harus ditambahkan. Yang pertama itu ada slide gambar, jadi kalau bisa gambarnya bergerak mungkin akan lebih menarik untuk anak-anak. Kemudian satu slide itu diusahakanlah satu gambar, jangan barengan, atau biar tidak ribet juga anak-anaknya mencatat. Kemudian bahasanya dipelankan dulu sedikit biar bisa didengar. Itu aja sih menurut saya, karena yang lain sudah pas sesuai dengan sintaks pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Di. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi setelah menyaksikan pembelajaran yang sudah disajikan oleh Pak Kadek Adirawan. Jadi secara umum pembelajarannya sudah sangat menarik dan inovatif. Jadi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup itu sudah disajikan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPP. Kemudian sintak-sintak pembelajaran dalam kegiatan inti juga sudah disajikan dengan sangat jelas dan sangat menarik sekali. Namun di samping itu ada beberapa catatan yang bisa saya berikan terkait dengan pembelajaran tersebut. Antara lain yang pertama itu tentang keaktifan siswa. Jadi saya lihat ada beberapa siswa yang masih ada beberapa siswa yang
aktif di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Barangkali nanti bisa Pak Adi menggunakan stimulus yang berbeda sehingga mampu membuat siswa menjadi aktif secara keseluruhan. Saya ambil contoh misalnya kalau tadi menggunakan stimulus dalam bentuk gambar, mungkin bisa dicari alternatif lain dalam bentuk video pembelajaran yang sifatnya audiovisual. Kemudian yang kedua, yaitu tentang pemberian reward kepada siswa yang sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Pertama, siswa yang sudah menunjukkan keaktifan paling tinggi, menurut saya itu harus diberikan reward sehingga mampu memotivasi siswa lain untuk aktif di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh pengajar. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.